Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iman Effendi Soleh, MPDI, dan teman-teman PGMIA yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Model Pembelajaran Aktif. Sebelum kami memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 9. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muktasida Kanabiafia, NIM 15. Yang kedua ada Maurin Pratiwi, NIM 25. Dan yang terakhir ada Husnul Inayah, NIM 37. Nah, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini kami akan menjelaskan 3 pembahasan materi. Yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran aktif, dan yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi model pembelajaran aktif, dan yang terakhir itu ada upaya dalam meningkatkan model pembelajaran aktif. Materi yang pertama adalah pengertian model pembelajaran aktif. Nah, pengertian model pembelajaran aktif ialah proses belajar di mana peserta didik ini mendapatkan kesempatan lebih banyak dalam melakukan aktivitas belajarnya, berupa hubungan antara interaktif dengan materi pembelajaran, sehingga peserta didik ini dapat terdorong menyimpulkan pemahamannya daripada sekedar menerima materi apa yang telah diberikannya. Baik, perkenalkan, saya Husnul Inayah, NIM 37. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi model pembelajaran aktif, yaitu ada 2. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri siswa. Yang pertama, faktor fisiologis atau jasmani yang bersifat bawaan seperti penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan yang kedua, faktor psikologis yaitu bersifat bawaan maupun yang diperoleh seperti kebiasaan minat, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri. Dan yang terakhir, faktor kematangan fisik dan psikis. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar pada diri siswa. Yang pertama, faktor sosial, diantaranya lingkungan keluarga seperti suasana rumah, didikan orang tua, relasi antar keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sekolah seperti kurikulum, metode pembelajaran, waktu sekolah, relasi guru, dan peserta didik. Yang ketiga, lingkungan masyarakat seperti kehidupan peserta didik dalam bergaul, masyarakat media, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kelima, faktor lingkungan fisik seperti fasilitas belajar, fasilitas rumah, dan iklim. Yang terakhir, faktor spiritual dan agama seperti menghadiri upacara keagamaan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai upaya meningkatkan aktivitas dan kreativitas model pembelajaran aktif dalam mata pelajaran Quran Hadis di MISD. Mulyasa mengemukakan pendekatan guru sebagai berikut. Yang pertama ada self-esteem approach, yaitu dalam pendekatan ini guru dituntut untuk lebih mencurahkan perhatiannya pada pengembangan self-esteem, yaitu kesadaran akan harga diri. Yang kedua ada creative approach, yaitu beberapa saran untuk pendekatan ini adalah dikembangkannya problem solving dan brainstorming. Dan yang ketiga yaitu value clarification and moral development approach. Dalam pendidikan ini, pengembangan pribadi menjadi sasaran utama. Pendidikan holistik dan humanistik menjadi ciri utama dalam mengembangkan potensi manusia, self-actualization.
Yang keempat, ada multiple talent approach. Pendekatan ini mementingkan upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik. Yang kelima, ada inquiry approach. Pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan proses mental dalam menemukan konsep atau prinsip ilmiah. Yang keenam, ada pictorial reader approach. Pendekatan ini untuk mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok kecil. Yang terakhir, ada kinetic approach. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada kompetensi peserta didik untuk mengembangkan berbagai metafor untuk membuka inteligensi. Terima kasih. Materi telah kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.